Halo Sin, lo di mana? Iya, kenapa lo? Lo Di rumah, kenapa? lo bisa ke rumah gue nggak sekarang? Penting Sin. Bisa. Emang kenapa lo? Yaudah cepetan sekarang ya ke rumah ya. Ya udah, gue cewek ya. Hati-hati Sina. Masuk Sin. Nurul, kamu kenapa? Kok berantakan banget sih kamarnya? Gak apa-apa lah gua. Serius nggak kenapa-kenapa? Tapi kok muka lu beda sih? Sin, gue tuh sebenarnya mau cerita Sin sama lu, tapi tuh gue malu Sin. Cerita aja, Rul. Emang kenapa lu malu sama gua? Gue tuh kayaknya juga apa tuh namanya, nggak baik kayaknya buat lu Sin sebagai teman. Nggak baik. Kita kan udah temenan dari lama, Rul. Tapi tuh ini permasalahannya tuh emang gede banget dan gue juga nggak tahu cari jalan keluarnya tuh di mana. Rul, kita temenan udah lama, Rul. Apapun yang terjadi, gua temen lu. Apapun yang bisa gua bantu kok. Sin, lo tau nggak? Beberapa bulan yang lalu tuh gue jalan sama cowok gue. Gue tahu kok. Emang kenapa? Gue malu banget sih buat ceritanya Sin. Ih, cerita aja, lu pelan-pelan aja ceritanya, gua dengerin kok. Gue dari situ melakukan sih nama dia. Melakukan apa? Melakukan seks Sin. Terus sekarang gue telat 4 bulan. Lu telan 4 bulan? Iya, kemarin gue beli tes pack dan hasilnya itu positif. Terus gue bingung harus gimana sih. Ya, terus udah bilang sama pacar lu. Terus apa katanya? Dia sih kayaknya gak bertanggung jawab deh. Dia tuh mau buat nguburin kandungan. Terus gue juga bingung sih. Gue tuh malu banget sih sama lu, sama keluarga gue kalau soal mereka tahu. Gila ya tuh cowok, nggak bertanggung jawab banget. Masa disuruh gugurin sih? Ya gue harus gimana dong sekarang? Ya terus sekarang mau lu gimana? Gue bisa bantunya kayak gimana? Ya mungkin lo ada kenalan bidan yang mau untuk itu. Gue ada sih kenalan bidan di dekat rumah. Kalau lu mau kita kesana aja sekarang. Lu mau nggak? Gak apa-apa kok sekarang juga. Jadi kita tanya, siapa tahu nanti bidannya ada jalan keluar. Daripada kita kayak gini terus, kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Iya sih, gue udah berapa hari emang juga gak keluar-keluar rumah sih gara-gara tahu itu. Udah kalau gitu kita kesana aja yuk sekarang. Oke, gue siap-siap dulu ya. Yaudah ya, gue Antrian nomor 12. Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya mau konsultasi sama Bu bidannya. Baik, tunggu sebentar ya, boleh minta kartu identitasnya? Dengan Ibu Nurul Fadilah Nasution ya? Umurnya 19 tahun, alamat di Baik Bu, duduk dulu nanti dipanggil lagi ya. ini kartu. Kasih ya. Kasih. Kuning Nurul. Iya. Ayo ke saya. Permisi Bu Bidan, ada pasien. Iya, datanya. Silakan masuk. Silakan masuk. Iya. Duduk ya Mbak. Sina, kirain siapa? Iya Bu. Kenapa Sina? Ini temennya. Iya, ini teman saya. Apa keluhannya? Sebenarnya dia kesini mau konsultasi. Konsultasi. Iya, siapa tahu Bu Bidan bisa bantu. Oke. Mau konsultasi terkait apa? Gimana ya ngomongnya? Udah cerita aja, Bu Bidannya udah nanya tuh. Kenapa? Susah untuk bicaranya. Saya tuh malu Bu. Saya mau cerita tapi saya tuh malu banget. Oke. Ya udah. Dikasih minum dulu sama bidan Vivi ya. Minum dulu ya Mbak, biar lebih tenang.
udah sedikit lebih tenang? Mungkin udah bisa mulai cerita. Jadi sebetulnya saya udah melakukan hubungan seksual bidan sama pacar saya 4 bulan yang lalu. Dan saya juga kemarin kan beli tes pack dan hasilnya juga positif. Saya itu benar-benar malu di bidan kalau pas tahu saya itu ternyata hamil. Saya malu sama keluarga saya malu sama teman-teman saya, dan pacar saya juga nggak mau bertanggung jawab di bidan. Jadi gimana Bu solusinya? Jadi solusinya sekarang kita periksakan dulu aja kehamilannya ya. Karena Mbak Nurul juga kan udah tes pack dan hasilnya positif. Sekarang kita cek lagi aja dulu kehamilannya. Tapi saya nggak mau Bu. Oh, Mbak Nurul sayang kan sama janinnya? Bukan itu yang saya mau periksa Bu, tapi saya di sini mau menggugurkan kandungan saya Bu. Di sini nggak bisa Mbak Nurul. Mbak Sina resikonya tuh tinggi sekali, nggak bisa. Enggak Bu, saya tetap mau menggugurkan kandungan ini Bu. Itu sangat bertentangan dengan kami. Kami nggak bisa. Kalau untuk menggugurkan kami nggak bisa. Harus tetap diperiksa ya Mbak Nurul. Saya udah yakin mau menggugurkan kandungan ini Bu. Balik lagi ke yang saya bilang, resiko di sini sangat tinggi. Bu, apapun resikonya, berapapun biaya Ibu mau, akan saya penuhi Bu. Bagaimana Bu? Tolong saya Bu. Kalau gitu saya pikirin dulu ya. Tapi sebelum itu biar diperiksa dulu kehamilannya sama bidan Vivi. Ya udah, Vivi yuk. tolong ya. Ya. Ayo Mbak. Iya, silakan masuk. Permisi, siang dokter. Iya. Bidan Lia, sini Bu duduk. Iya dok, Tumben saya banget. duduk di sini ya dok. Iya. Jadi gini dok, di ruang pemeriksaan ada pasien umur 19 tahun dengan usia kehamilan 19 minggu. Tapi di sini dok, pasien tersebut hamil di luar pernikahan. Jadi pasiennya minta untuk janinnya tidak dipertahankan. Saya udah coba untuk bilang ke pasien tersebut kalau kita di sini nggak bisa. Cuman pasien tersebut tetap kekeh. Dan di sini saya ingin bertanya ke dokter, apa dokter bisa bantu? Serius ini bertentangan loh sama tugas kita. Saya tahu dok, ini bertentangan dengan kita. Tapi pasiennya bilang kok kalau soal materi kita nggak usah takut soal itu, tambah lagi privasi kita pasti terjaga. Serius, mereka menjamin privasi kita aman. Ini Mereka menyangkut menjamin. nama baik kita, Bu. Mereka menjamin dok, mereka menjamin. Oke, bawa saya ke pasiennya. Oke. Gimana bidan Vivi udah di TTP? Udah beres Bu. Tekanan darahnya 125/90 ya. Oke. Ini dokter Firly ya? Perkenalkan, saya Dr. Firly. Ini dengan pasien Ibu Nurul, benar? Iya benar. Ibu, sebelumnya saya mau tanya, Ibu udah yakin untuk melakukan ini semua? Yakin Bu? Oke, baik. Nanti ikut ke ruangan saya ya. Gimana Bu Nurul, udah siap? Udah Bu. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, pelaku aborsi atau orang yang melakukan praktik aborsi dapat dipenjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hukuman bagi pelaku aborsi juga diatur dalam KUHP dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Sementara untuk pasien yang melakukan aborsi dapat terancam 9 tahun penjara. Bukan hanya pidana yang mengancam, namun resiko kesehatan juga menghantui wanita yang melakukan aborsi secara ilegal dan tanpa pertimbangan medis. Beberapa resiko yang dapat terjadi antara lain pendarahan hebat, infeksi serius di sekitar kandungan, rahim yang rusak, kerusakan leher rahim, kanker payudara karena ketidakseimbangan hormon, kanker indung telur hingga kanker serviks bisa menyebabkan mandul hingga resiko kematian.